Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Arif di sini kembali lagi di Temuin Channel. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang bagaimana cara print dalam format Microsoft Excel agar hasilnya maksimal, full, dan tidak terpotong, teman-teman. Sebenarnya lebih ke pengalaman kurang baik sih, tapi saya ingin sedikit berbagi, teman-teman. Ketika saya hendak mencetak file dokumen yang kebetulan memang di rumah posisinya tidak ada printer, teman-teman, saya putuskan dengan istri pergi ke tempat percetakan yang ada di dekat sekitar rumah. Ketika datang, saya kasihkan flash disk, filenya sudah saya set, teman-teman. Sudah saya paskan, presentasinya sudah saya paskan agar memang full lembarnya, karena ini memang lembar daily, harian, teman-teman, jadi panjang 1-31 hari, tanggal normal kalender, itu sudah saya set, dan memang saya set di printer Epson, merek Epson lah, teman-teman ya. Saya kasihkan format flash disknya, filenya ada di dalam flash disk tersebut. Ketika dibuka dengan user yang pertama, customer yang pertama ya teman-teman, akhirnya dia tidak bisa mengeprintnya. Dia bilang ini kepotong lah, entah kebesaran lah ya, padahal printer yang dipakai sama-sama merek Epson, teman-teman. Akhirnya CS yang pertama ini menyerahkan sama ownernya, teman-teman, yang punya percetakan tersebut. Akhirnya coba di setting oleh dia, kemudian dia geser-geser print areanya. Yang pertama bisa, teman-teman, successful seperti itu ya. Di sheet yang kedua dan ketiga, di sheet yang kedua si owner tersebut tanya, "Mas, ini filenya sudah di setting atau belum?" Saya bilang sudah. Ini formatnya F4, sudah saya set di kantor. Seperti itu ya. Kemudian dengan nada tinggi, "Ini buktinya belum? Mana? Mana?" Loh, saya pikir ini tempat percetakan. Anda yang tahu setting printer Anda. Saya bilang, "Mas, saya setnya di F4, sudah ada belum settingan F4 di printer sini?" Saya bilang seperti itu, teman-teman. Dengan jawaban yang tinggi, kemudian entah besar kepala dan tidak mau menerima masukan, dia langsung ucap, "Ada lah." Saya berpikir daripada debat berkepanjangan, saya menawarkan, "Mas, bagaimana kalau saya yang bantu mengeditkan?" Seperti itu ya, karena saya yakin di printer tempat percetakan tersebut dia belum set ukuran F4-nya, karena Epson defaultnya ada 4 letter legal, itu pasti ada, tapi F4 tidak ada. Saya yakin dia belum mengeset ke situ, teman-teman. Padahal sama-sama Epson, harusnya langsung seperti itu. Saya bisa bandingkan, nanti saya praktikkan. Saya sudah set di L360 di kantor dan L3110. Ada yang belum saya set ukuran kertas ya, teman-teman. Ya. Kemudian kembali ke case-nya, teman-teman. Saya menawarkan dengan nada tinggi juga, "Oh, nggak bisa, ini printer saya, itu printernya dia. Apa boleh buat?" Gitu ya. Saya sudah hentikan debat saya, tidak perlu debat yang tidak penting. Kemudian hasilnya di sheet yang kedua dan ketiga hasilnya mengecewakan. Hasilnya ini sheet pertama, ini sheet kedua, dan ini sheet ketiga.
Bagaimana menurut teman-teman? Bisa teman-teman komentar silakan. Seperti itu ya. Jadi hal yang bisa saya ambil dari kejadian ini adalah ketika kita memang tidak tahu, apa salahnya kita sekarang tutorial banyak, entah di YouTube, entah di Google-nya, kita cari tekstualnya atau kita cari videonya itu ada. Apalagi ini printer yang memang usable sekali, enak sekali digunakan, dan printer-printer yang bisa kita masukkan manual ukuran-ukuran yang kita tentukan. Seperti itu ya, walaupun ukuran defaultnya sudah banyak ukuran-ukuran apa saja teman-teman. Dengan tidak ingin melanjutkan debatnya, kemudian saya langsung pulang bersama istri dan saya putuskan print di tempat yang lain yang biasa saya jadikan tempat print ketika meminta tolong karena memang di rumah belum tersedia print teman-teman, printer gitu ya. Yang bisa disimpulkan dari kejadian ini teman-teman, dia tidak berpikir customernya atau ownernya ya, bahwa mungkin orang-orang yang ngasih itu memang bukan orang yang hanya di bawah dia pengetahuannya tentang komputerisasi teman-teman, bahkan mungkin ada di atas dia dengan tinggi hati, dengan nada tinggi juga. CS dan ownernya ya tadi seperti saya ceritakan di depan teman-teman. Padahal ketika memang dia mau buka pikiran dan kita sama-sama berbagi, saya ini ya orang IT juga seperti itu ya teman-teman, saya tidak akan merendahkan. Seperti saya malah memberi tawaran tadi seperti yang saya ceritakan di depan, memberi tawaran untuk men-setting printernya, tapi ada ya dia tidak setuju dengan nada seperti itu. Oh tidak, ini komputer saya dan yang lainnya. Ya sudah gitu ya. Dengan hasil yang mengecewakan, sekali lagi, apa sih orang-orang yang penjual jasa yang dia berikan kepada customernya? Tentunya customer satisfaction ya, entah dari hasilnya, entah dari pelayanan dan conversation dia itu ya, mengajak bicara customer itu juga kan hal penting teman-teman. Jadi kali ini saya akan berbagi bagaimana cara set ya file Excel teman-teman, yang tadi contohnya saya nanti akan saya tampilkan itu daily teman-teman. Jadi 1 sampai 31 hari itu sangat panjang. Bagaimana mengsetnya, bagaimana set di printernya, printer mana yang enak untuk mengeset format-format seperti ini. Dan satu hal, ketika saya mau pulang, dia menyebutkan lebih baik nanti di save-nya ke PDF saja mas. Kalau di PDF otomatis itu sudah terkunci katanya. Kita lihat nanti, saya akan praktikkan juga bagaimana kalau file Excel-nya saya convert ke PDF atau saya save as ke PDF, apakah di printer-printer yang berbeda settingan saya akan tetap di lock oleh PDF-nya atau memang terpotong hasilnya ya. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya, bagaimana cara mengatasi situasi ya. Kalau kita memang tidak tahu tentang ilmunya ataupun kita sedang kesulitan, apa salahnya sih kita tanya dan kita cari tahu apa hal yang kita tidak bisa, seperti itu ya. Karena kita sendiri tidak tahu orang yang datang, customer yang datang itu lebih expert dari kita, lebih tahu dari kita, keilmuannya lebih tinggi dari kita, ataupun memang ada di bawah kita, tidak tahu. Namanya customer teman-teman, apalagi ada yang mungkin nyantai, customer nyantai, ada yang rewelnya minta ampun gitu ya. Apalagi kita penyedia jasa, kita itu hanya memberikan jasa-jasa ataupun pelayanan yang maksimal, terutama dalam segi conversation-nya, mengajak customer itu bicara, negosiasi, dan deal. Itu kan yang menjadi kunci menurut saya. Tapi nyatanya dalam kasus saya, yang saya alami di satu fasilitas percetakan itu, ya boleh dibilang mengecewakan seperti itu. Baik teman-teman, tidak terlalu lama, kita langsung saja bagaimana cara setting file Excel agar hasil printout tidak terlalu kecil ataupun tidak terpotong ya teman-teman. Sebelum videonya saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temung Channel. Langsung saja, ini dia video tutorialnya. Baik teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara setting
file Excel yang akan kita print. Saya kebetulan sudah punya data teman-teman di sini. Ini termasuk daily ya teman-teman. Ini pun saya sudah pisah karena memang setiap tanggalnya ini itu dipisahkan atau ada lagi kolom tentang pagi, siang, dan malam setiap tanggalnya ya, karena ini untuk di rumah sakit teman-teman. Seperti itu. Ini tanggalnya 1 sampai 16, kemudian halaman kedua adalah tanggal 17 sampai dengan 31 ya. Ini sudah saya set teman-teman. Sekali lagi, ini sudah saya set, ukurannya adalah kita bisa lihat di sini. Ukurannya F4. F4 ini selama saya memakai Epson ya teman-teman, ini saya buat manual seperti itu. Bagi teman-teman yang belum tahu caranya bagaimana membuat manual, teman-teman bisa klik di sini untuk print preview ataupun bisa Ctrl plus P ya teman-teman. Kemudian setelah itu bisa pilih dahulu printer yang akan teman-teman set ya ukurannya, kemudian klik printer properties. Kemudian di sini ini sudah saya tentukan. Kalau teman-teman belum menentukannya, silakan ditentukan pengguna ini ya, paling bawahnya. Kita klik di sini, silakan teman-teman masukkan. Kalau ukuran milimeter untuk ukuran F4 adalah 215 dengan 330 teman-teman. Sini 330. Silakan setelah itu teman-teman bisa langsung di sini bisa langsung simpan, atau ini karena sudah ada ukurannya ya. Jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Kurang lebih caranya seperti itu teman-teman. Kalau belum ada ukurannya ini ya, nanti tinggal simpan di sini. Kemudian di OK. Seperti itu. Ini sudah saya set, termasuk kita kalau lari ke page setup ya teman-teman, ini adjustnya, normal size-nya, scalingnya ini saya turunkan menjadi 97% agar hasil tabel yang saya tentukan ini semuanya terlihat ya. Tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 16, kemudian kalau kita lihat di sini ada tanggal 17 sampai dengan tanggal 30. Seperti itu. Kembali ke permasalahan teman-teman kemarin adalah ketika di tempat cetak dokumen itu saya bisa contohkan teman-teman, saya pindahkan ini ke L3110 ya. Ini karena memang teman kita bisa lihat di sini ukuran F4-nya belum ada teman-teman di sini. Ya, coba kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan di sini, kita ke ukuran dokumen, ditentukan pengguna. Kemudian di sini saya masukkan 215. Ini karena memang saya kenapa tidak nyala teman-teman? Karena memang ini bukan komputer server dari si printernya ya. Kalau teman-teman mau membuat seperti tadi, caranya sama. Kenapa ini tidak jalan? Ini karena memang saya bukan komputer server printernya teman-teman. Karena di sini saya memakai IP di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya ketika kemarin saya berada di tempat percetakan itu tetap terpotong, walaupun ya memang kita di sini bisa geser-geser print setupnya teman-temannya atau print areanya di sini kita bisa geser-geser sama saja karena memang ukuran kertasnya belum kita setting teman-teman ke F4, jadi terpotong. Ini kalau memang sudah ada ukurannya, saya kembalikan lagi ke yang L360. Ini sudah full teman-teman, seperti itu. Bahkan mungkin dengan Epson ini kita bisa enak gitu ya mengaturnya dengan leluasa seperti itu, dibandingkan ada beberapa brand merek lain yang memang tidak bisa, seperti sulit untuk mengatur manual. Jadi kita siasati dengan memakai legal atau letter seperti itu. Baik ya teman-teman, itu yang pertama. Kalau untuk hasil printoutnya sudah pasti jelas akan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan tunjukkan kembali teman-teman, ini di format PDF yang sempat disampaikan oleh si ownernya. Coba mas disimpan di tempat PDF agar
Filenya tadi tidak kepotong, tetap pada ukurannya. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kita di sini coba ke print, kemudian ini masih yang L360 ya, teman-teman. Saya ubah ke yang tadi L3110. Kita lihat. Nah, ini teman-teman. Ya, karena memang di sini ukurannya kita bisa lihat ini ukurannya A4. Karena saya sudah setting default F4, ini tidak akan mungkin masuk karena memang ukurannya default sebelum kita masukkan ukuran F4 itu adalah A4. Seperti itu ya. Saya pribadi selama ini dalam mencetak pasti akan seperti itu, walaupun di PDF, di Word, dan di Excel itu ketika kita memang sudah menyeting awalnya adalah F4, kemudian kita pindah ke printer yang belum kita setting F4, otomatis kita harus menyetingnya kembali seperti itu, teman-teman ya. Sekarang kita kembalikan ke settingan printer yang sudah ada ukuran F4-nya, teman-teman. Saya kembalikan ke yang L360 di sini. Ini otomatis sudah ada. Dan hasilnya pasti ketika nanti kita print hasilnya akan hasil printingnya akan seperti ini, mirip teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara mencetak agar tidak terpotong ketika memang isi tabel atau sheet yang kita buat adalah seperti yang saya buat daily misalkan, ataupun hal-hal yang lain nanti banyak kolomnya seperti itu ya. Tapi kita menghendaki satu bisa di print dalam satu lembar. Jadi saya ulangi sedikit, kita bisa ke print preview, kemudian yang jelas yang pertama adalah kita harus benar-benar mengeset ukuran daripada kolomnya itu lebarnya ya. Jika memang sudah terkecil ataupun sudah minimal sekali, kita bisa cek mau kertas apa sih yang kita print nanti hasilnya seperti itu ya. Kalau F4 silakan ketika teman-teman memakai printer Epson silakan ganti atau buat manual ukuran F4. Jika itu sudah disetting dan belum juga muncul seperti ini dalam satu lembar, teman-teman bisa ke scalingnya di sini ya, ke page setup, kemudian scalingnya silakan turunkan, sesuaikan hasilnya dengan settingan yang teman-teman harapkan. Seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Jadi intinya ketika kita memang membuat suatu setup Excel, Word ataupun PDF dalam ukuran tertentu, contohnya saya di sini ukurannya F4, kemudian pindah printer dan printer tersebut kebetulan belum menyeting ukuran F4, itu pastinya akan terpotong teman-teman. Walaupun teman-teman di sini geser-geser print areanya seperti itu ya, turun-turunkan tetap saja karena memang kita sudah menyetingnya pada ukuran F4. Semoga video kali ini bisa memberikan satu pandangan untuk kita bahwa untuk menyeting printer atau menyeting format-format file yang akan kita print seperti itu ya teman-teman, akan kita cetak, ya jelas kita harus menyetingnya dari format awalnya di sheetnya. Kalau di Excel seperti itu ya, dari format printernya jelas harus kita sesuaikan. Walaupun tadi kita contohkan di PDF ya, ini kalau printernya saya ganti pada yang belum ada ukuran F4-nya, ini akan tetap terpotong, tidak akan terkunci. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mencetak dokumen-dokumen Microsoft Excel khususnya yang notabene di situ banyak kolom dan teman-teman menghendaki mencetaknya dalam satu lembar. Itu pun masih harus menyesuaikan ya teman-teman, tidak bisa dipaksakan. Kalaupun ini dipaksakan 1-31 ini akan kecil sekali teman-teman hasilnya. Maka dari itu saya pisahkan menjadi 2 lembar, halaman 1 sampai dengan 16 hari dan halaman keduanya 17-31 hari ke-31. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial kali ini.
Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial kali ini. Sekali lagi, saya tidak merendahkan pihak manapun. Saya hanya sedang berbagi, teman-teman, bagi teman-teman yang setuju dan punya pengalaman pribadi sama seperti saya. Jangan lupa like video ini. Dan bagi teman-teman yang kurang sependapat dan ingin memberikan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Tidak bosan saya ingatkan, jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.